Adegan opo iki? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Prasadasa Pasar 2. Ini kalau misalnya kalian agak bingung openingnya kok begini, ya mohon maaf ya, karena memang ini ada di episode 24 Kamen Rider ini ada satu adegan yang sebenarnya ya biasa-biasa aja, tapi sukses bikin aku terjidat sih. Jadi tapi nanti aku bakal bahas aku bahas di sini nanti sering berjalannya bahasan. Jadi aku langsung mulai aja bahasan Kamen Rider episode ke-24 yang juga jadi episode untuk debut dari superformnya Gabu, yaitu Kamen Rider Gabu Blizzard Sorbet Form. Dan di awal episode ini dia bisa melanjutkan dari scene kejar-kejarannya si Gabu sama Peter Gabu kemarin, yang bisa dibilang cukup gila sih ya. Mereka pakai vulkan bagi masing-masing, bisa dia kayak mulai mereka kejar-kejaran vulkan bagi yang gede pakai gitu, terus jika mereka sampai jalan-jalan di kaca gedung. Tapi ya pada akhirnya singkatnya sih si Peter Gabu yang menggunakan yang vulkan spicy-nya dia itu diubah jadi mode Gatling berhasil membuat si Gabu telak dan dia kabur, bahkan sampai membuat si Soma itu benar-benar sampai pingsan. Tapi ya ini masuk akal juga karena kan memang dari kemarin kan bisa dibilang Soma itu badannya benar-benar belum pulih itu, dia benar-benar lemes banget. Jadi ya masuk akal kalau si Soma pada akhirnya kalah di sini sama Peter Gabu. Nah, Soma yang pingsan ini kebetulan ditemukan sama si Sachika yang mungkin juga bisa dibilang lagi nyari Soma kan, berdasarkan dari info soal apa kayak kegaduhan yang ada di kota gitu. Jadi kayak dia ngira-ngira tuh dari kegaduhan itu jadi yang di share di sosmed ini Soma ada di mana kira-kira. Pas dia nyari ketemu ya Soma pingsan yang lagi pingsan, dari dibawa balik sama si Sachika ke toko Abipare. Dan ternyata bener ya, ini berarti tebakanku kemarin bener loh. Ternyata kenapa kok si Sachika bisa tahu soal Peter Gabunya lagi mengacau di kota? Ya ternyata karena si Hanto yang bilang ke dia. Berarti tebakanku kemarin bener dong. Tumen-tumenan tebakanku bener aja. Jadi emang bener sebelum si Hanto datang ke tempat temannya si siapa namanya, ke si Kataro nama temannya ya, yang ngabarin dia kalau dia itu ketemu monster. Nah, dia kan ada momen di mana si Hanto kayak lagi nyoba hubungi seseorang dulu kan. Nah, ternyata dia ngubungi si Sachika. Maksudnya ya karena kan di tepatnya Hanto waktu itu kan ada Peter Gabu yang lagi berulah kan. Nah, makanya dia nelpon Sachika buat nanti Sachika itu ngasih tahu ke Soma gitu loh. Dia minta tolong ke si Sachika buat ngasih tahu Soma kalau ada Peter Gabu yang lagi bikin ulah. Ya sebenarnya sih ya karena ya mungkin banyak pertanyaan kenapa kok si Hanto gak langsung telepon Soma kan. Biasanya kan kalau sebelumnya kan kalau ada Granito yang lagi berulah kan juga bagi yang pertama kali tahu adalah si Hanto, ya Hanto langsung nelponnya Soma, nggak pakai perantara kayak gini kan, nggak pakai cara yang ribet kayak gini gitu loh. Dia kalau ada Granito berulah udah dia ambil handphone, dia telepon Soma, udah bilang ke Soma kalau ada Granito kayak gitu kan biasanya. Cuma ya karena ini imbas kejadian di episode sebelumnya perihal pengungkapan soal nasib ibunya Hanto yang sudah meninggal karena dijadikan bahan Dark Snake, itu sebenarnya kayak membuat si Hanto itu kayak masih belum bisa apa ya masih canggung gitu kalau harus ngomong sama Soma, karena dia kan ya ini juga efek dia masih shock dan juga nah dia gak nyalakan Soma, cuma dia tahu kalau kematian ibunya itu bukan salahnya Soma. Cuma ya si Hanto kayak masih belum bisa menerima gitu, masih agak sakit hatinya kalau buat menerima, cuma kan dia masih belum bisa ngomong sama Soma, katanya sih gitu. Tadi juga jadi momen dimana akhirnya si Sachika tahu kalau si Hanto adalah si Kamen Rider Valen. Ya dia kan jangan kamu Kamen Rider juga ya yang bentuknya coklat itu. Nah berarti kan itu juga bisa dibilang Sachika udah tahu kalau si Hanto itu adalah Kamen Rider Valen. Cuma ya meskipun ya di sini si Sachika bilang kalau dia cuma menduga-duga aja sih. Dan ya memang benar. Jadi ya di sini juga akhirnya identitasnya Hanto soal dia adalah Kamen Rider juga akhirnya diketahui sama si Sachika. Dan coba aku coba pisah dulu beberapa bahasa ya, karena kan memang di episode-nya ada debut dari dua form berbeda kan, jadi si Gabu Blizzard Sorbet sama si Valen Chocolate Form. Makanya aku mau coba breakdown satu-satu dulu biar bahasanya bisa lebih terfokus dan lebih rapi. Nah pertama aku mau bahas soal ini prosesnya Hanto jadi Kamen Rider Valen Chocolate Form, dimana kan setelah dia nelpon Sachika buat ngabari Soma kalau ada Peter Gabu kan, dia pergi ke tempat temannya kasih Kataro yang katanya dia nemu
ada monster di sana kan. Dan akhirnya dia tiba di tempat yang kayak semacam bangunan kosong gitu ya. Yang katanya kalau si Kataro bilangnya itu tempat kerjanya dia dulu sih. Yang katanya dia tuh kesana niatnya mau balikin seragam kerja dia. Nah pas dia balikin itu katanya dia nemu monster. Katanya sih gitu. Tapi ya ini ada ketebak banget ya dari gimmick-gimmicknya si Kataro ya jelas ini dia ngibul. Jadi ya siapapun yang lihat pasti tahu kan dia itu ngibul. Memang brengsek sama si Kataro ini. Dan akhirnya kasih Hanto kan masuk kan ke dalam situ dan dia nyari kok ini kayak nyari ke sana kemari ke di dalam bangunan itu tiba-tiba dia nemu kayak semacam apa ya kayak semacam kayak pipa atau semacamnya gitu yang dimana pas si Hantonya deketin tiba-tiba dia ditembaki kayak semacam tinta gitu yang bikin tubuhnya si Hanto itu kayak nggak bisa gerak karena tinta yang apa yang lumuran tinta yang ada di badan dia dan muncul di sini ada dua orang ya pertama pasti si Kataro karena ternyata terungkap dia memang Kataro yang ngejebak si Hanto memang bangkainya di sini si Kataro kayak menjebak temannya sendiri dulu dan satu lagi adalah orang yang ini memang sudah kedebak sih adalah si pemilik kedai yakiniku tempat Hanto sama Kataro sebelumnya itu makan-makan di sana yang ternyata terungkap dia memang adalah Granyoto yang lagi menyamar namanya sih aku bingung baca gimana ya kalau aku lihat pelafalan romanjinya sih Granito Smil ya Sneeal tapi kalau pelafalan Jepangnya sih Granito Sumiru ya aku nyebutnya Sumiru dulu ya agak bingung baca gimana sih pakai Granito yang bentuknya kayak gurita itu loh nah si Granito Sumiru ini bisa dibilang ya kayak ya kan bener dia kayak ngiming-ngiming duit ke si Kataro dan si Kataro kepancing ya udah karena dia jadi memang kepancing karena memang dia basically mata duitnya dan mungkin juga ada rasa iri sama si Hanto ya dia dengan teganya ngejebak temannya sendiri memang gila sih bener-bener gimana kayak aduh ini Kataro bener-bener aku jujur pribadi ya kalau aku punya teman yang model-model kayak Kataro ini sih udah aku bogem sih mukanya asli loh beneran ini aku agak curhat dikit ya kalau ada temen yang aku punya teman yang narabe sifatnya kayak Kataro ya itu yang aku lakuin aku bogem mukanya asli karena tega-teganya loh dia nggak apa jebak temannya sendiri nusuk temannya sendiri dari belakang ini benar-benar wow hanya karena diiming-imingi duit doang loh duit yang nggak sampai berapa gitu dia sampai tega jebak hantu kampret sih tapi ya bisa dibilang ya at least di sini si Katara langsung kena batunya loh bisa karmanya karena instan banget gini karena ya setelah dia mau ninggalin hantu gitu aja setelah dia jebak dan juga bahkan sampai agak ngejek si Hanto mau ditinggalkan dan akhirnya pas dia mau pergi tiba-tiba sama si Granito Sumiru langsung diubah jadi human press loh saat itu juga jadi pas si Kataro belum sempat lihat dia langsung dililit sama lidahnya jadi human press dia jadi kenapa kok si Granito Sumiru ini kayak ngincar si Hanto ya simpelnya karena buat balas dendam karena ternyata ini cukup mengagetkan loh karena ternyata di sini si Granito Sumiru itu adalah teman dari si Granito Otake. Ini buatnya masih ingat ya. Granito Otake itu adalah Granito jamur berlendir yang dilawan sama Hanto pas dia awal-awal jadi Commander Valen. Aku lupa di episode berapa, episode 6 kalau nggak salah. Pokoknya ya nanti bisa cek di playlist di channelku aja lah kalau misalnya bingung, misalnya lupa videonya yang mana nanti juga mungkin kalau bisa aku bakal coba sertakan thumbnailnya jadi biar kan bisa cari sendiri. Nah di situ kan lawannya si Hanto adalah Granito Otake yang bentuknya kayak jamur berlendir kan. Nah ternyata dia itu adalah temannya si Granito Sumiru. Nah karena si temannya ini dibunuh sama si Hanto makanya si Granito Sumiru ini bisa dibilang dendam sama si Hanto meskipun ya dia bilang ke Kataro kalau dia itu ngincer si Hanto itu karena katanya sih ada artikel pada si Hanto yang buat dia itu merugi gitu. Tapi itu cuma gimmicknya dia aja karena dia memang ada dendam pribadi karena temannya dibunuh sama si Hanto. Nah jauh daerah di sini si Hanto yang lagi kejebak tinta nggak bisa ngapa-ngapain bahkan Valen Busternya juga kena cipratan tintanya si Granito Sumiru bahkan sampai bikin si Valen Buster seret dan nggak bisa dipakai Henshin ya udah dia semalaman disiksa sama si Granito Sumiru. Ya dia memang nggak langsung habisi si Hanto karena memang dia saking dendamnya pingin nyiksa si Hanto dulu. Emang gila sih. Semalaman loh sebenarnya satu malam penuh itu dia disiksa sama si Granito Sumiru.
nggak langsung dibunuh, disisa dulu. Dan akhirnya pas mau dihabisi, tiba-tiba si apa namanya, si Cokol Gojizo-nya si Hanro kayak loncat terus dia masuk ke Fallen Buster-nya dia, dan kayak lucunya nih, si Fallen Buster kan dikibasi sama si Cokol Gojizo biar si tintanya tuh bersih, biar biar tinta tinta apa lumuran tintanya bisa bersih gitu. Nah, dan akhirnya di sini si Hanro bisa bebas dan langsung dengan agak sedikit kepayahan karena memang badannya masih dilumuri tinta ya. Akhirnya dia berubah jadi Kamen Rider Fallen Cokol Form. Dan kalau dari segi sekuensi sama aja ya, bahkan suaranya juga kan simpel kan si apa Fallen Cokol Form ini, karena mungkin kalau ini tebakanku aja sih ya, kalau versi DX-nya sih mungkin aja dari kode yang dipakai bawah Kojizo-nya sih kayak nggak jauh beda sama Coko dan Kojizo deh. Coko dan apa Koji ya, Coko dan ya kalau ini apa Kojizo yang dipakai sama Gabu Coko dan Form itu ya, feelingku sih sama aja sih kodenya, makanya suaranya simpel dia. Nah, sini udah terjadi pertarungan antara si Kamen Rider Fallen Cokol Form melawan si Kaneda Sumiru, dan di luar dugaan ini bisa dibilang Kamen Rider Fallen Cokol Form ini bener-bener kuat banget loh. Bahkan ya satu tembakannya si dari Fallen Buster-nya dia tuh sudah lebih dari cukup buat bikin salah satu tentakelnya si Granito Sumiru putus loh, langsung sekali tembak langsung putus itu tentakelnya. Dan ini memang gila sih, bahkan kayak di sini biasanya kayak bener-bener mendominasi banget loh. Dari segi pertarungan benar-benar si Kamen Rider Fallen Cokol Form ini benar-benar dominan banget. Si Granito Sumiru benar-benar dibuat gak berkutik loh sama serangannya si Kamen Rider Fallen Cokol Formnya, bisa dibilang kuatnya benar-benar gak main-main. Dan bisa dibilang ya ternyata ini apa namanya, kalau aku lihat di Kamen Rider Wiki ya, meskipun ya bisa dibilang ini juga apa namanya apa biasanya kayak datanya masih belum benar-benar valid, tapi yang aku lihat ya dari segi statistiknya, mulai dari kekuatan pukulan, terutama dari kekuatan pukulan sama tendangannya itu meningkat jauh loh, bahkan lebih kuat dari Fallen, dari formnya Fallen yang udah muncul sejauh ini, mulai dari Fallen Chokodon Form, kemudian Domaru Form sampai Bushiwell Form. Nah ini si Cokol Form ini di atasnya lagi, bahkan yang paling tinggi sejauh ini, yaitu kekuatan pukulannya ada sekitar 1,8 ton dan juga tendangannya sekitar 2,7 ton. Itu benar-benar bisa dibilang hampir 2 kali lipat dari kekuatan dari formnya Chokodon loh. Chokodon kan kekuatannya 1, berapa ya? Pukulannya 1,6 nggak salah, 0,6, terus juga tendangannya 0,9. Jadi pukulan sama tendangannya si Fallen Chokodon aja nggak sampai 1 ton loh apa kekuatannya. Nah ini si Fallen Cokol Formnya notabene bentuknya sama, cuma bedanya tuh di bagian armor putihnya ada garis-garis glitchnya. Itu malah kekuatan 2 kali lipatnya Chokodon loh, gila sih ini. Pantesan aja si Granito Sumiru benar-benar dibuat gak berkutik, dan sikanya ya udah si Granito Sumiru kalah dengan benar-benar telak, karena memang dia kan langsung di finishing pakai Fallen Buster depan muka gitu ya, udah pucat si Granito Sumiru. Dan ya singkatnya sih ya udah si Handonya menang, dan temannya si Hando, si Kataro yang diubah jadi Human Press dibebasi sama dia, meskipun ya ada bagian di mana si Hando kayak agak sedikit kesel sama si temannya ya, karena yang bakal bikin perhitungan sama dia begitu temannya udah dibebasin. Ya wajar sih, dia udah ditusuk dari ditusuk dari belakang sama si temennya, ya wajar dia kesel gitu. Terus ini juga di sini juga ada si Hanto yang setelah dia berhasil mengalahkan si Granito Sumiru ya, dia kan merasa kalau Gojizo yang dia pakai si Cokol Gojizo ini benar-benar kuat banget. Jadi dia kayak mulai kayak ada sedikit agak sedikit sifat-sifat kepedeannya dia lah, dimana dia itu bisa, dia yakin kalau dia pakai Gojizo ini dia bisa melawan Granito sendirian tanpa harus minta bantuannya Soma lagi. Ya meskipun gimana ya, mungkin ya kayak agak arogan aja sih, menurutku kayak agak arogan aja sih si Hanto di sini. Apalagi juga ada momen di mana si Cokol Gojizo-nya kayak agak nyengir gitu ya, ada momen dia kayak agak nyengir gitu, sambil di belakangnya ada kayak bayangan mukanya kayak Suzuki juga lagi senyum jahat gitu. Waduh, ini memang sepertinya ini si Cokol Gojizo ini memang dibuat sama kayak Suzuki ini dengan maksudnya, dengan ada maksud lain juga.
yang sepertinya juga maksud lainnya ini bukan maksudnya baik. Ini feelingku ya. Karena ya kalau ada bagian si kasus kamu senyum sinis gitu ya, kamu mungkin itu ada prasangka agak sulit buat gak susun nggak sih liatnya. Jujur aja, ada bagian itu sulit aku gak susun buat gak susun kayak Suzuka karena memang ini ya kayak kayak apalagi di sini ketika si kayak Suzuka kan juga tujuan sebenarnya belum diungkapkan banget kan, mungkin baru diungkap nanti dia punya kamar terbaik kali ya mungkin